Shalom semuanya, salam Halo, kenal sebelumnya. malam. Ini pertama kali kebetulan saya sharing dan kenalan sama rekan-rekan semua yang ada di sini di home Taiwan. Senang sekali bisa diundang ke sini dan mungkin karena ini home, jadi saya selalu bilang ke setiap home yang mungkin tempat-tempat saya sharing bahwa home itu sebenarnya tempat di mana tidak cuma satu orang gitu yang sharing, tapi semua bisa nanti saling berbagi gitu. Karena saya percaya apa yang mungkin saya dapatkan, saya pelajari dari Tuhan, pasti ada juga yang ibu-ibu semua atau rekan-rekan semua juga pelajari masing-masing dan itu mungkin ketika bisa di-share bersama teman-teman home itu tentunya juga bisa memperkaya kita semua. Oke, malam hari ini saya akan kasih tema sharing malam hari ini adalah ketekunan. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat gitu ya, segala hal yang terjadi di sekitar kita, itu biasanya membutuhkan proses gitu ya, ketika segala hal yang terjadi di dunia itu membutuhkan proses. Saya ingat banget ya waktu ketika zamannya lagi COVID gitu ya, di mana semua orang mungkin di rumah, tidak bisa kemana-mana, termasuk waktu itu saya juga demikian. Dan di saat itu kan kita mencari apa nih ya yang bisa dilakukan gitu ya, karena kemana-mana nggak bisa, tadinya bisa ke pasar, bisa ketemu teman, bisa melakukan aktivitas di luar rumah, saat itu kita dipaksa gitu ya untuk ada di rumah. Nah, ketika saya lagi lihat-lihat gitu ya, mungkin yang kita bisa lihat tuh biasa hanya online gitu ya saat itu, saya mulai lihat, oh ternyata ada nih sebuah hobi gitu ya, yaitu bercocok tanam gitu ya. Ternyata di online itu di marketplace gitu ya, kalau di Indonesia mungkin marketplace ijo, oren gitu ya. Nah, di marketplace ini ternyata menjual bibit-bibit gitu ya, bibit-bibit, mini apa, daun brokoli, terus nanti cabe juga ada yang cabe warna-warni, nanti jagung ada jagung yang warnanya ungu, yang kalau di iklannya gitu ya kayaknya bagus-bagus sekali gitu ya, buah-buahnya bisa gede gitu ya, stroberi pun kayaknya ranum gitu ya. Wah pokoknya kalau lihat dari iklannya gitu ya, itu menggoda sekali gitu. Jadi akhirnya saya ini tergoda untuk membeli lah si bibit-bibit itu beberapa gitu yang saya pikir, kayaknya kalau di rumah nih ya bisa tanam ini sekian lama, terus nanti nggak perlu beli sayur gitu ya, apalagi waktu itu beli sayur kan agak susah ya, harus mungkin online dan lain sebagainya gitu kalau di Indonesia. Akhirnya saya belilah. Nah setelah saya beli, saya lupa bahwa semua itu yang saya lihat di iklan-iklan itu kan ketika memang sudah tumbuh ya, dari benih itu sudah tumbuh, sudah, subur, sudah mungkin lebih tinggi, daunnya tidak dimakan ulat gitu ya. Semuanya, harus ada proses begitu banyak yang saya lupa nih ternyata tanahnya pun harus dipersiapkan, nggak boleh kena air terlalu banyak, harus dilihat sedikit-sedikit, nggak boleh nanti ada kucing garuk-garuk tanahnya gitu ya, sehingga bibitnya, hilang entah kemana. Akhirnya saya mencoba beberapa dan kayaknya ada tumbuh sedikit-sedikit, tapi kayaknya seingat saya saat itu di antara beberapa jenis bibit itu tidak ada yang berhasil, saudara-saudara. Jadi, wah saat itu saya berpikir gitu ya, mendapat pelajaran bahwa ternyata ya, tidak sesimpel itu Sandra gitu ya, tidak sesederhana itu. Semua itu butuh proses gitu ya untuk mendapatkan si cabai warna-warni itu, untuk mendapatkan si jagung ungu itu gitu ya. Semua butuh proses panjang yang tidak dikasih lihat nih di iklannya gitu ya, tidak dikasih lihat bagaimana perjuangannya gitu untuk sampai akhirnya bisalah ada, kita memanen gitu loh hasil-hasil itu. Nah, tumbuhan aja butuh proses. Kalau kita lihat dalam hidup kita, misalnya dalam hidup anak atau saudara kita yang misalnya baru lahir, kecil gitu ya, atau anak kita. Saya kebetulan sudah menikah, punya anak sekarang umur 10 tahun gitu ya. Kayaknya kalau saya lihat dulu dia
dari kecil waktu lahir mungkin sebotol ini ya, sebotol 1,5 liter gitu ya, sampai sekarang udah segede gitu ya. Orang kalau ketemu hanya lihatnya, "Aduh udah gede ya anaknya, aduh kamu udah gede," gitu. Terus dalam hati kita nih ya, mungkin kalau yang udah punya anak ibu-ibu, "Iya udah gede, cepet ya," dibilang suka gitu, "cepet ya," tapi dalam hati mungkin, "Iya cepet sih," tapi ya kalau diingat prosesnya dari mulai kasih dia ASI, kasih dia makan, apalagi mungkin makannya susah dan lain sebagainya gitu ya, sampai dia akhirnya bisa jalan, bisa mulai nulis, bisa baca dan lain sebagainya, bisa mulai mungkin kalau umur 10 tahun tuh udah bisa mulai, menjawab gitu ya kalau disuruh-suruh apa gitu ya. Nah itu sebenarnya juga banyak sekali prosesnya gitu, nggak mungkin kita kecil punya bayi gitu ya, terus kita kasih, ya udah kita kasih deh nasi Padang gitu ya, atau kita kasih langsung supaya cepet gede gitu, kita langsung kasih aja makanan-makanan yang kayaknya bisa bikin dia gede gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa begitu, semua butuh prosesnya gitu. Demikian juga banyak hal yang terjadi secara alami di, sekitar kita gitu ya. Nah, begitu pula sebenarnya dengan diri kita, kehidupan rohani kita. Nggak ada yang namanya instan gitu ya, nggak ada yang namanya orang tuh, tiba-tiba jadi mencintai Tuhan, orang tuh tiba-tiba jadi punya karakter yang baik, orang tuh bisa kayak menganggap Tuhan tuh benar-benar harta yang paling berharga daripada segalanya, itu nggak mungkin didapat secara instan, rekan-rekan. Jadi nggak bisa orang kudus itu sekejap kudus. Demikian juga sebaliknya gitu. Orang, jahat sekejap jahat. Pasti ada proses-proses yang dilalui. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui. Ada usaha demi usaha, ada hal-hal yang harus dikorbankan, ada ketekunan yang harus kita miliki supaya kehidupan rohani kita menjadi kuat gitu. Nggak mungkin sesuatu itu terjadi secara instan. Kita berdoa, "Tuhan aku mau hidup kudus," besoknya langsung kita bisa keluar dari, dosa-dosa kita gitu. Tidak tidak segampang itu gitu. Semua itu butuh proses dan butuh ketekunan. Nah malam ini mungkin saya akan share, apa ya kira-kira hal-hal, yang dalam hidup kita yang kita perlukan untuk kita tekuni gitu, kita jalankan agar kehidupan rohani kita itu kuat gitu ya. Kira-kira hal-hal apa nih yang perlu kita tekuni? Nah yang pertama adalah tekun untuk mencari Tuhan. Wah, Bu, saya mah udah tahu, Kak, Ci, saya mah udah tahu itu mah harus ya kalau rohani kita kuat gitu ya, mau kuat pasti harus tekun cari Tuhan. Tapi kita mau bedah apa sih sebenarnya tekun cari Tuhan gitu ya. Kalau saya boleh share bahwa tekun mencari Tuhan itu sebenarnya bisa kita terjemahkan usaha kita, dorongan kita untuk terus kenal siapa sih Tuhan itu sebenarnya dan bagaimana sih pribadinya yang sebenarnya gitu. Bagaimana kita bisa merenungkan perkataannya siang dan malam, bagaimana kita bisa membawa Tuhan dalam setiap hal dalam hidup kita, mau itu hal yang besar, mau itu hal yang kecil, hal yang sangat penting, maupun hal yang sepele. Bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan dan pertimbangannya dalam hidup kita? Atau selama ini kita menjadi orang Kristen yang, ya udah kita hari Minggu udah jadwalnya kita ibadah mau online maupun, offline gitu, atau kita hari seperti ini, hari Rabu udah jadwalnya home gitu. Tapi dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita bekerja, ketika kita, mengurus rumah tangga, ketika kita melakukan hal yang lain, itu kita sama sekali tidak tekun dalam pencarian kita akan Tuhan, gitu. Dan orang bisa bisa sekali untuk jatuh dalam dosa ketika kita tidak mempertimbangkan Tuhan dalam setiap keputusan atau tindak tanduk kita. Kita bisa saja apa ya, memutuskan hal-hal yang salah gitu ketika kita tidak memiliki ketekunan ini dalam hidup kita. Dan dengan terus tekun dan haus untuk mencari Dia, itu akan membuat rohani kita kuat. Itu akan membuat kita semakin lama semakin bertumbuh, kedewasaan kita makin bertumbuh sama Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin jadi orang yang mengasihi Tuhan, yang haus, yang kayaknya, "Aduh Tuhan aku tuh nggak bisa hidup tanpa Engkau." Mau dalam keadaan susah kita bisa bilang, "Tuhan Engkau tuh kebahagiaanku."
mau dalam hal senang, kita bisa bilang bahwa, "Tuhan, aku tahu ini semua sementara, Engkau tetap satu-satunya sumber kebahagiaanku yang sejati." Sehingga kita bisa berkata ketika kita tekun mencari Tuhan, kita bisa berkata seperti Paulus berkata bahwa, "Tidak ada yang rahasia bagiku, baik hal itu kecukupan maupun kelimpahan. Segala hal itu bisa kita lewati, bisa kita jalani ketika kita tekun mencari Tuhan." Yang kedua, hal yang kedua yang kita harus, miliki gitu ya, untuk kita tekun, untuk kita bisa punya kerohanian yang kuat, itu adalah tekun memilih apa yang benar dan kudus. Kalau kita lihat sekitar kita ya, hidup kita, wah sekarang, banyak banget yang namanya godaan gitu ya, godaan hidup, ketidakbenaran yang dipelintir sedemikian rupa gitu ya, yang di mana orang kayaknya kalau dulu mungkin kita mau berbuat, sesuatu yang tidak baik gitu ya, tidak kudus, tidak benar gitu, itu kita mesti ke tetangga dulu, atau kita mesti jalan dulu keluar rumah gitu. Tapi sekarang dengan sosial media, dengan handphone, dengan teknologi, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak kudus gitu ya, dengan jari kita, dengan jempol kita, dengan mata kita. Segampang itu sepersekian detik kita sekarang mau memilih untuk misalnya menjadi iri, kita mau kasih komentar yang kurang enak gitu ya di sosial media, kita mau menghakimi orang, kita mau, tergiur untuk punya sesuatu secara instan gitu, itu tuh sekarang segampang itu gitu. Makanya kita harus punya ketekunan untuk, ayo kita harus bisa milih apa nih yang benar dan kudus, apa yang patut kita lihat, apa yang patut kita bicarakan, apa yang patut kita ketik di sosial media kita, apa yang patut kita respon-respon apa yang patut kita keluarkan gitu loh. Karena dunia tuh mengajarkan bahwa, "Oh, nggak papalah kalau soal dosa, semua orang juga seperti itu, nggak usah kudus-kudus amat," gitu. "Oh, nggak papalah salah-salah dikit, nggak papalah nanti kalau nggak kayak gitu kamu rugi, semua orang kayak gitu." Nah, dunia tuh akan terus menggoda kita dengan hal-hal seperti itu. Bahkan sampai sampai akhirnya orang-orang bisa bisa memutarbalikkan yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar gitu. Sampai akhirnya banyak orang ya yang, secara tidak sadar memegang ketidakbenaran kita, itu dan merasa bahwa itu yang benar gitu. Sementara kita yang berjuang untuk hidup kudus dan benar, kita jadi merasa, kok kita aneh sendiri ya gitu ya, kok kita seperti ini ya susahnya ya gitu, untuk hidup kudus dan benar gitu. Karena memang di sekitar kita itu semua sudah menggoda kita sedemikian rupa gitu. Tapi, kabar baiknya adalah Allah tuh memperhitungkan setiap tindak tanduk kita. Allah tuh Allah yang melihat ketika kita memilih apa yang benar walaupun rugi. Ketika kita memilih apa yang kudus walaupun gak ada seorang pun yang melihat. Ketika kita memilih apa yang benar dan kudus walaupun itu menyakiti hati kita, menyakiti perasaan kita. Walaupun kita rasanya berat sekali itu ya untuk melakukan apa yang benar dan kudus ini. Ketika semua dunia bilang, "Udah nggak usah kayak gitu." Allah itu Allah yang melihat tindak tanduk kita dan memperhitungkan itu semua. Dia adalah Allah yang bilang bahwa setiap perbuatan kita itu nantinya akan mengikuti kita sampai kekekalan. Maka kita perlu perlu ketekunan ini untuk memilih apa yang benar dan kudus supaya nantinya kita bisa membawa itu ke hadapan Allah dan kita bisa berkata, "Tuhan, aku sudah melakukan dan memilih apa yang kudus dan benar selama hidup." Yang ketiga, kita harus memiliki ketekunan untuk memikirkan apa yang baik, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis dan sedap didengar, apa yang semuanya disebut kebajikan dan patut dipuji. Seperti yang tertera di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
ini bertentangan sekali dengan apa yang terjadi di zaman sekarang. Kita dikondisikan untuk berpikir sebaliknya. Kita akan lebih mudah untuk mengembangkan pola pikir yang kebalikan dari hal-hal tadi. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita jadi sangat amat khawatir gitu ya. Membuat kita sampai khawatir sampai akhirnya melupakan bahwa ada Allah gitu yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita lihat gitu ya, mungkin nggak cuma di Indonesia, mungkin di Taiwan juga dengan pergolakan ekonomi gitu ya, semua bilang, "Wah, ini tuh masa yang sulit, ekonomi semakin sulit," gitu ya. Kalau di Indonesia nih sampai ada hashtag gitu ya, orang-orang tuh sampai bilang atau mungkin apakah di luar negeri juga, "Indis ekonomi," gitu. Jadi kayak, "Oh, indis ekonomi, makan nggak usah mahal-mahal," gitu. "Indis ekonomi, kalau beli barang carinya yang murah banget gitu, indeks ekonomi kita nggak usahlah terlalu buang-buang hal untuk yang nggak perlu gitu, pokoknya indeks ekonomi harus punya pekerjaan atau penghasilan sampingan dan lain sebagainya, banyak sekali hal-hal seperti itu. Boleh nggak kita maksudnya berpikir tentang hal itu, memikirkan gimana ya nanti ke depan kita menghemat atau dan lain sebagainya, boleh nggak? Boleh sekali, tapi jangan sampai gitu ya, keadaan itu, narasi yang dunia berikan kepada kita itu membuat kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita lupa bahwa sesungguhnya hidup kita itu ada di tangan Allah. Bahwa sesungguhnya Allah juga turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam keadaan-keadaan yang kata dunia ini lebih sulit daripada kemarin-kemarin. Jangan sampai, apa ya, eee, dunia itu memberikan cerita-cerita, pandangan-pandangan yang akhirnya mengaburkan kita dari kebenaran firman Tuhan, mengaburkan kita dari janji-janji firman Tuhan yang sebenarnya begitu indah. Membuat kita nggak punya ketenangan, membuat kita lupa bahwa ada damai sejahtera yang abadi di dalam Tuhan gitu. Dan ini yang harusnya setiap hari lepas hari gitu ya, di tengah semua kesibukan kita, di tengah sebuah pergumulan kita gitu ya, pasti kita juga punya pergumulan di keluarga, mungkin di pekerjaan atau di hal-hal lainnya gitu. Inilah yang harus kita renungkan setiap hari, apakah kita masih tekun untuk memikirkan apa yang baik dan mulia, apa yang sedap didengar, atau malah hal-hal sebaliknya. Sehingga seringkali mungkin apa yang keluar dari perkataan kita gitu ya, dari mulut kita, itu bukan hal yang sedap untuk didengar juga, bukan hal yang manis untuk didengar diri sendiri maupun didengar orang lain. Mungkin malam hari ini kita bisa sama-sama refleksi, gimana nih hari-hari kita, biasanya? Apakah kita sudah memikirkan apa yang baik ini, apa yang mulia ini gitu, atau itu cuma terjadi ketika kita ada di, apa ya, atmosfer-atmosfer rohani seperti ini gitu ya. Ketika kita di hari Minggu, ketika kita ada di home, sebaliknya ketika kita ada di tempat kerja, ketika kita ada di keluarga gitu ya. Apakah itu tetap kita lakukan atau malah switch gitu ya, beda banget nih sama apa yang kita rasakan gitu ya di, komunitas rohani. Itu yang mungkin bisa jadi perenungan kita. Dan yang terakhir, keempat, adalah ketekunan untuk menabur buat orang lain. Aduh, Bu, Ci, Kak, kita aja udah banyak nih masalahnya ya, apalagi ibu-ibu ya gitu ya. Mesti pikirin ini A, B, C, D, pikirin besok gimana, atur ini, atur itu, gitu ya. Semua banyak, aduh bagaimana saya mau bisa menabur buat orang lain gitu ya. Kayaknya saya pikirin diri sendiri aja udah sulit gitu. Nah, mungkin, banyak ya maksudnya pikiran-pikiran yang seperti itu tuh banyak sekali gitu. Tapi sebenarnya ada sebuah rahasia. Ketika kita menabur buat orang lain gitu ya. Menabur di sini bukan berarti harus selalu secara finansial atau secara uang atau memberikan sesuatu. Ketika kita memberikan waktu kita, ketika kita memberikan telinga kita buat orang lain, mungkin teman kita, teman kerja kita.
atau teman rekan kita yang kita kenal di mana gitu ya, di tempat kuliah, mungkin di tempat kerja atau di mana. Kita menyediakan waktu kita walaupun sebenarnya kita capek nih kayaknya, tapi kita tahu dia butuh nih, dia butuh pertolongan, dia butuh didengerin. Ketika kita mungkin cuma bisa kasih camilan gitu ya, snack gitu ya, supaya ketika kita lagi ngumpul bareng gitu ya, mungkin sesuatu yang sederhana, tapi kita tahu ini bisa membuat orang-orang juga menikmati. Ketika kita bisa ambil bagian sedikit mungkin dalam pelayanan, entah itu pelayanan di komunitas ataupun di sosial, atau hal apapun yang intinya kita nggak memperoleh keuntungan apa-apa nih buat diri kita gitu. Tapi mungkin orang lain menikmati keuntungan itu. Sebenarnya kita tuh sedang melatih diri kita juga loh, untuk kita tuh bisa punya hati seperti Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan selama ada di dunia? Gak lain gak bukan itu Tuhan melakukan banyak hal untuk orang lain loh, bukan untuk dirinya. Bahkan sampai akhirnya dari awal Tuhan lahir di kandang domba sampai Tuhan mati di kayu salib, nggak ada hal-hal apapun yang untuk dirinya, semua untuk orang lain dan Bapa, semua untuk Bapa dan jiwa-jiwa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak rindu menjadi kawan sekerja Allah? Apakah kita tidak rindu untuk ambil bagian sedikit dari salibnya Tuhan gitu, walaupun itu merugikan kita. Walaupun sekali lagi itu mungkin bukan tempat yang nyaman buat kita. Beranikah kita berkata, Tuhan, aku nggak tahu nih apa yang harus aku lakukan. Mungkin aku cuma orang yang sederhana, aku juga bukan yang berkelimpahan bagaimana, aku nggak punya banyak resources. Tapi Tuhan, bolehkah aku berdoa? Aku meminta Tuhan kalau boleh, aku mau sama-sama sedikit memikul salibmu Tuhan. Kalau boleh, selama aku hidup, aku mau juga menanggung apa yang menjadi beban hatimu Tuhan. Aku mau mengambil part yang aku bisa, yang mungkin orang lain belum bisa. Karena seringkali kita suka jadi kecil hati ya ketika kita berpikir, aduh menabur buat orang lain, apa yang aku bisa lakukan? Aku cuma nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi percayalah, setiap orang itu dengan keadaan kita sekarang ini, kita ditempatkan bisa kenal si A, B, C, D, kita ditempatkan di lingkungan kerja begini, di keluarga yang seperti ini. Itu adalah sesuatu yang nggak bisa digantikan sama orang lain. Ketika kita jadi ibu dari A, kita jadi saudara dari B, kita jadi ipar dari C gitu ya. Itu sebenarnya sebuah peran yang memang Tuhan tuh siapkan buat kita dan pasti ada hal-hal yang kita bisa lakukan. Sesimpel mengampuni, sesimpel membuka hati untuk apa ya, tidak mempermasalahkan hal-hal yang sepele yang mungkin nanti akan jadi konflik misalnya dengan saudara. Itu sebenarnya kita juga sedang menabur buat orang lain. Sesimpel kita tidak ngompor-ngomporin orang gitu ya. Ketika kita juga kesel banget sebenarnya gitu ya. Sesimpel kita menahan mulut kita gitu ya. Itu juga sebenarnya kita sedang menabur loh, Bapak Ibu, saudara, untuk orang lain gitu ya. Kita contoh misalnya Esther gitu. Ratu Esther udah enak banget di istana. Ya. Dia bisa milih, buat apa aku pikirin? Aku banyak nih. Aku butuh treatment ini, treatment itu sebagai ratu ya. Aku butuh mandi kembang, aku butuh luluran gitu ya. Dia bilang, aduh aku nggak ada waktu deh buat apa berdoa-berdoa atau meminta raja. Ntar aku mati kalau mm, kalau raja nggak berkenan aku datang gitu. Tapi apa yang Esther lakukan? Dia mengambil bagian itu walaupun dia udah berada di zona yang sangat nyaman gitu ya sebagai seorang ratu. Kita bisa lihat Musa, kita bisa lihat Rahab gitu ya. Kita bisa lihat banyak eh, tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Nah, 4 hal itu yang mungkin bisa jadi pengingat nih buat setiap kita untuk kita
memiliki ketekunan supaya kerohanian kita makin kuat. Memang hal-hal tadi eh, kelihatannya sepele gitu ya, kelihatannya simple untuk dibicarakan gitu, tapi untuk diperjuangkan itu hal yang berbeda. Gitu. Tapi percayalah itu worth it untuk dilakukan. Dan waktu saya search gitu ya, apa sih arti ketekunan gitu ya, menurut si Mbah Google itu gitu ya. Nah, Google bilang statement yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Ciri-ciri orang yang tekun adalah dia tidak berhenti ketika gagal, tidak menengok ke masa lalu, terus bergerak, bekerja dari waktu ke waktu, tahu bahwa kekuatan Tuhan tersedia untuk mereka. Saya ulang ya, ciri-ciri orang yang tekun nih, terutama tekun dalam Tuhan ya, itu tidak berhenti ketika gagal. Seringkali kita nggak bisa tekun karena, aduh kita udah gagal, kayaknya kemarin udah kayak gini nggak bisa deh kita. Nggak kayak gitu. Dia tidak menengok ke masa lalu. Mungkin ngelihat, aduh kayaknya masa lalu aku juga begitu, susah, susah banget tuh. Ngomongin 4 hal tadi susah gitu. Enggak. Orang yang tekun nggak begitu. Dia nggak nengok ke masa lalu. Dia terus bergerak dan bekerja dari waktu ke waktu. Dan tahu bahwa kekuatan Tuhan tersedia untuk mereka. Biar itu menjadi penguatan buat kita untuk kita menekuni 4 hal tadi gitu ya. Walaupun mungkin bukan hal yang mudah, tapi kita bisa sama-sama menjalani gitu ya. Apalagi kita punya komunitas home seperti ini gitu ya, yang dimana kita bisa cerita, kita mungkin bisa saling sharing ketika kita kayaknya, aduh susah banget nih poin yang nomor 3 gitu ya, kita susah banget gitu. Terus mungkin yang lain bilang, oh iya dulu aku juga ngerasain tuh kayak gitu dan sharing, tapi aku bisa berhasil dengan begini-begini begini, mungkin bisa sama-sama sharing. Gitu. Oke, mungkin itu saja sharing dari saya malam hari ini. Mungkin ada teman-teman rekan-rekan semua yang ingin menambahkan atau bercerita gitu ya tentang perjuangannya untuk tetap tekun dalam membangun rohani yang kuat. Mungkin bisa sama-sama share. Silahkan. Terima kasih Bu Sandra. Ada yang mau share? Mbak Nena, Mbak Wina, Mbak Lisa. Senyum Petso dan Oke, terima iya kasih senyum Di Petso dan Alan. Shalom Bu Sandra, selamat malam. Shalom. Terima kasih Bu atas renungannya, sangat memberkati. Dan buat saya ya, itu poin yang kedua sama poin yang keempat ini yang sering sekali yang masih sering saya lakukan gitu. Yang tekun memilih apa yang kudus itu. Karena sekarang kan banyak itu di sosmed orang-orang yang posting segala sesuatu tuh yang kadang-kadang hoax, kadang-kadang itu terlalu memojokkan orang, menghakimi orang gitu. Kadang tuh saya tuh masih terdistrak ingin ingin mengomentari gitu Bu dulu. Betul, betul, betul. Kayaknya Gatel ya, udah Bu, gatel gatel. banget ya. Gatel banget ini jari-jari kata itu. Tapi ingat lagi itu pesan Bapak itu. Jangan jangan suka itu maksudnya ya udahlah itu orang gitu. Kita nggak usah ikut campur seperti itu. Kita bukan tidak diciptakan tuh untuk menjadi hakim buat sesama kita seperti itu. Biarlah itu semua kan nanti setiap orang kan punya pengadilannya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, itu pelan-pelan mulai itu Bu kadang-kadang kadang-kadang masih masih terpancing, Bu. Udah ngetik. Ingat lagi, hapus lagi. Ah, enggak lah, skip gitu. Ya, oke. Tapi belum sampai ini ya, belum sampai send ya, Bu ya. Iya, betul. Belum sampai share itu saya sudah hapus lagi. Terus itu yang baru itu yang poin yang keempat itu ketekunan untuk menabur. Itu yang saya memang dulu itu kayaknya ada kepahitan, Bu. Di saat saya kan dulu korban kerusuhan Poso 98, Bu. Oh. Ketika saya itu rumah habis, semua terbakar, nggak ada apa-apa gitu.
saudara, tetangga semua itu kayak mencibir gitu Bu. Nggak ada orang tuh, boro-boro dibantu kayak gitu. Malah malah Udah lagi dihina, di apa. musibah. Aduh Bu. Ya, ya biasalah kan seperti itu. Tapi ketika ekonomi saya sudah mulai naik gitu, mereka itu kayaknya gini, mendekat gitu. Aku bilang, dulu kamu melihat aku apa gitu. Dulu waktu aku susah di bawah, kalian kayaknya melihat aku itu kayak kotoran gitu. Terus seperti itu pemikiran. Tapi setelah itu kan mengikuti itu ya pengajarannya Pak Eras gitu, pelan-pelan lah mindset saya itu pelan-pelan mulai terkikis gitu. Ya udah kita itu kan memang harus menabur. Tuhan itu sudah baik sama kamu seperti itu. Tuhan juga sudah memberikan, biarpun gini loh, biarpun saya itu udah kehilangan materi, tapi kan paling tidak Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk hidup gitu. Dan saya masih bisa berusaha. Tuhan masih memberikan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kenapa kamu kok sama orang lain kok jahat gitu? Melihat tadi kejahatan orang seperti itu. Sedangkan Tuhan saja nggak pernah melihat, maksudnya melihat keburukan kita gitu loh. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Kenapa kamu nggak memberikan yang terbaik juga buat orang lain seperti itu? Makanya sekarang pelan-pelan ya udahlah belajar untuk mengasihi seperti itu ya. Biarlah yang dulu ya dulu lah. Sekarang aku ingin menjadi yang baru seperti itu. Itu saja sharing dari saya. Oke, wah terima kasih Bu Nena. Sangat memberkati kita nih. Terima kasih Tiara. Terima kasih. Lagi yang lain, Mbak Wina. Ayo dibuka mic-nya Mbak Wina. Halo, Bu Sandra. Halo. Halo. Kalau saya itu bertahap-tahap. Ketekunan dari 1 sampai 4 itu. Tekun mencari Tuhan, ketekunan dalam memilih kekudusan, ketekunan itu mengukir kebajikan, sampai dalam menabur. Itu semuanya itu kalau Bapak Eras itu sudah mengajarkan ini semua. Kita semuanya sudah tahu suara kebenaran. Tapi untuk melakukan itu masih dipertanyakan. Gitu. Nah, kita sudah tahu, tapi malah pura-pura nggak tahu. Gitu. Padahal sudah tahu, pura-pura nggak tahu. Itu pura-pura amnesia ya Bu, lupa. Iya, lupa. Padahal sudah tahu pengajaran Bapak Era sekeras itu loh. Apalagi kalau masih sudah tahu tapi nggak ngelakuin, apalagi orang yang di luar sana nggak tahu gitu loh. Makanya kita bersyukur di sini walaupun sudah tahu kita harus melakukan seperti malam hari ini tambah diingatkan lagi. Jadi ya semakin hari itu semakin ngerti ya harus melakukan, nggak ngerti tok ya percuma gitu loh. Nggak boleh ditawar ya Bu. Seperti itu jualan sayur mayur itu kan tawar menawar, nggak boleh. Jadinya kita pokoknya harus melakukan gitu. Kan sekarang Bapak Eras beristirahat. Nah kita itu seperti kehilangan. Contoh ya saya pribadi ya Bu. Nah Bapak Eras biasanya itu dari Mall Arta Gading itu 1, 2, 3. Semua dengerin. Terus nanti di Perdatam kayak di Gajah Mada kayak di mana itu semuanya itu hadir saya karena online kan kita di sini nggak onsite kan. Nah setelah Bapak Eras itu sekarang istirahat kita itu bingung pilih ini hamba Tuhan yang mana ya pas ya gitu. Jadi kita itu kan juga ditegur juga. Nah kamu itu milih-milih kan itu semuanya kan kan dari Bapak Eras kan anak rohaninya. Jadi kalau bukan anak rohaninya pasti nggak akan di situ melayani. Jadi kita harus tekunnya di situ kok milih-milih sih gitu. Jadi tekun walaupun hamba Tuhannya nggak srek sama hati kita karena Bapak Eras biasanya yang ngisi, biasanya levelnya 100, sekarangnya kok ini ya nggak jadi nilai. Nggak boleh kan, ya harus tekun gitu loh. Tekunnya itu bukan menilai yang jelek-jelek, jangan itu. Jadi kita Bapak Eras yang sudah beri kita asupan-asupan. Kalau memang itu seperti levelnya sudah tinggi, jangan samakan itu para hamba Tuhan yang sekarang ini gitu loh.
ya mereka semua ya pastilah ada kekurangan, tapi ya kita tekun. Tekunnya itu ya setia terus, walaupun ada kekurangan ya terus doa pagi ya iya, apa yang dia ada terus tadi lahap aja, gitu aja. Kalau saya ya, kalau orang lain nggak Mm-mm. tahu. Terima kasih Bu. Betul. Terima kasih. Iya, saya juga setuju. Mungkin awal kita jet lag ya, Bu. Kayak, aduh, biasa dengar Bapak gitu ya. Terus kok ini mulai muka-muka yang ya maksudnya jarang-jarang kita ini gitu. Dari suara aja, dari Bapak kalau bilang I love you all gitu ya terakhir kan. Itu rasanya kita gimana gitu kan. Saya juga gitu waktu awal-awal tuh jet lag gitu kayaknya. Tapi ya lama-lama akhirnya mulai bisa ngelihat juga bahwa ya Tuhan juga berbicara loh melalui bapak-bapak yang sekarang ini juga gitu loh yang share karena kita percaya mimbar itu pun Tuhan juga urapi gitu. Jadi saya juga dengar cerita gitu ya beberapa yang juga merasa bahwa yang memang di MAG gitu yang memang biasa ini oh ya Tuhan sendiri yang juga mengurapi mereka gitu loh seperti Tuhan tuh mengurapi Bapak gitu walaupun ya memang pasti yang tadi Ibu bilang ya ada proses karena mereka juga pasti diproses Tuhan nih untuk ibaratnya ayo loh sekarang udah dikasih mimbar nih gitu kan. Kalau nggak melakukan cuma ngomong doang wah ini jemaat-jemaat sangat peka nih sangat tahu gitu ya sangat mengerti gitu ya jadi mereka pun saya percaya Tuhan juga memproses gitu dan ya bukan tidak mungkin Bu Wina suatu saat ibu juga yang juga akan share juga gitu ya walaupun mungkin bukan di MAG gitu dan rekan-rekan semua yang di sini gitu bukan tidak mungkin gitu walaupun kita ya sederhana gitu ya saya juga cuma apa ya saya juga nggak punya background teologi gitu ya saya cuma suka dengar suara kebenaran mungkin suka dengar dari suami saya juga dulu saya ingat banget waktu zamannya CD saya beli CD-CD Bapak gitu ya nyicil nah, dari situlah gitu dan banyak perjalanan hidup yang saya lalui dan saya percaya ibu-ibu rekan-rekan semua juga punya perjalanan-perjalanan itu yang saya bilang tadi itu bisa menguatkan loh buat orang lain itu bisa menjadi ya obat juga sebenarnya buat orang lain gitu apalagi orang-orang sekitar kita yang mungkin pengalamannya ada mirip-mirip sama kita Tuhan tuh pasti juga kasih gitu dan ya seperti itu. Terima kasih Bu Wina untuk Sama-sama. sharingnya dan pengingatnya ya supaya kita nggak boleh pura-pura lupa gitu ya dan nggak menjalani. Terima kasih Mbak Wina. Mbak Lisa, Sama-sama Bu Alan. Mbak Kalau Lisa. halo, terima kasih ya. Kalau saya sih enggak hampir sama sama Mbak Wina. Enggak, emang sulit ya. Kadang aku emang benar loh ya. Aku apa belajar kengang itu emang sulit. Kadang aku masih Tuhan kalau bisa sih kawar mengawar ya. Tuhan kalau Iya, bisa ini aja yang diberikan sebagai kadang emang bener kok. Itu saya alami juga ya. Tapi memang kita harus terus bertumbuh lah. Tetap semangat enggak tetap ya. semangat. Amin. Ya, masih ada lagi? Kalau nggak ada, saya juga yang sharing nih, Bu Sandra. Oh Memang iya, ya, silahkan malam Bu. ini, ya empat yang Bu Sandra sharingkan ketekunan ini gitu ya. Memang saya juga masih dalam masa proses juga ini Bu Sandra. Memang nggak gampang ya Oh, mencari saya juga yang Tuhan. menyampaikan masih Iya. proses. Mencari Tuhan, hidup dalam kekudusan gitu ya, kebajikan, kebaikan gitu ya. Terus memberi apa yang kita punya bagi sesama kita itu memang nggak mudah ya gitu ya. Cuma ya karena kita udah belajar suara kebenaran, gimana ya, tahap demi tahap kita pelajari gitu. Kan firmannya kita harus mencapai kesempurnaan gitu ya. Jadi tahap demi tahap selama masih ada napas hidup terus kita pelajari. Itu aja sharing saya, Bu. Terima kasih untuk Oke, apa terima pengingatannya kasih. malam ini. Terima kasih Bu Sandra untuk Terima waktunya. kasih. Masih ada lagi? Masih ada mau Belajar sharing? Mbak sendiri Jen, sih. Bu Diri?
Bu Lili kayaknya nggak bisa deh. Dia masih kerja. Oh, oke. Mbak Jen, masih ada? Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Mbak Jenny. Iya. Bu Sandra, Mbak Jenny, mau sharing? Enggak, say. Enggak, oke, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih dalam proses ya Mbak Jenny? Iya, dalam proses. Iya, iya, iya. Jangan diproses terus, harus praktek. Kalau diproses terus nanti kelamaan prosesnya. Harus praktek praktek jalan Mbak Jenny. Benar ya Tapi Bu terkadang Sandra? prakteknya susah. Ya, Iya, makanya harus. Susah. tapi Gak gampang. sedikit-sedikit lah. Mm-mm. Iya, kita semua nggak gampang kok Mbak Jenny. Semua kita juga masih diproses. Ya, prakteknya memang nggak gampang setahap demi setahap kita pelajari. Betul nggak Bu Sandra? Betul, betul. Yang penting Hmm, kita mulai sama kalau kayak kita mau membersihkan ya Bu. Kalau biasanya udah kotor gitu kayaknya kita juga hmm, bingung mau bersihin dari mana nih. Udah tahu sih ini kotor gitu ya. Ini nggak bersih, ini iya, berantakan gitu. Tapi kalau kita terus berpikir seperti itu kan nggak akan nggak jadi bersih dan nggak jadi rapi juga kan. Tapi kita harus mulai action kan. Sedikit, oh bagian ini dulu deh, tempat tidur dulu deh dirapiin. Oh nanti setelah itu mulai meja rias. Oh setelah itu mulai baju misalnya kayak gitu sampai akhirnya nanti kita lihat oh ternyata bisa ya ruangan ini beres, ruangan ini bersih gitu. Mungkin kayak gitu kali ya analoginya gitu. Jadi emang susah nggak ketika kita lihat semuanya ruangan berantakan? Wah susah, kita pusing mau mulai dari mana. Kadang kita ah udahlah biarin aja deh berantakan, nggak kan beres-beres ya. Tapi ketika kita mulai sedikit-sedikit gitu ya, nanti kita akan lihat bahwa bisa selesai juga ini ruangan gitu. Gitu mungkin. kalau nggak ada lagi, kita tutup aja. Bu Sandra, doa buat kita ya, sekalian doa buat Bapak Boleh, Rohani kita. Makasih. boleh. Oke, baik. Ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau Tuhan pertemukan kami di kesempatan yang berharga ini, Tuhan. Karena kami tahu setiap kesempatan ini nggak akan datang 2 kali dan belum tentu juga kami punya kesempatan yang sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk Engkau yang mengingatkan kami untuk kami memiliki ketekunan-ketekunan dalam hal kerohanian di dalam Engkau, Tuhan. Kami tahu ketika kami mungkin sharing kali ini, kami merasa, oh kayaknya bisa nih, kayaknya mudah untuk diucapkan. Tapi ketika kami keluar dari atmosfer rohani, ketika mungkin kami keluar dari komunitas, ketika kami ada di luar dari gereja, dan lain sebagainya, kami suka ngerasa hal ini begitu sulit untuk kami lakukan. Tapi Bapak, kami punya Bapak yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kami punya Bapa yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kami punya Bapa yang juga sudah menurunkan anaknya untuk datang ke dunia dan menjalani hidup seperti apa yang kami jalani. Dan dia berhasil. Karena itu ketika kami punya contoh, ketika kami punya Roh Kudus juga yang menguatkan kami, mengingatkan kami, ketika kami punya segala fasilitas komunitas, kami punya eh, orang-orang yang membawakan sharing buat kami. Kami tahu itu sebuah fasilitas yang nggak boleh kami sia-siakan Tuhan. Dan kami mengucap syukur akan hal itu. Dan itu membuat kami optimis Tuhan bahwa kami sangat mungkin Tuhan untuk memiliki ketekunan-ketekunan itu. Sehingga pada akhir ujung hidup kami Tuhan kami boleh berkata bahwa kami sudah menyelesaikannya bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Bapak tolong kami, ingatkan kami, kuatkan kami hari lepas hari. Langkah demi langkah hidup kami nggak mau jalan sendiri Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh damai sejahtera yang daripada Engkau. Kami butuh kekuatan daripada Engkau. Kami butuh suara-Mu Tuhan untuk senantiasa membimbing kami. Untuk kami bisa memperoleh ketekunan tersebut Tuhan. Bapa, malam hari ini kami berdoa
untuk setiap pergumulan yang mungkin dialami oleh rekan-rekan yang ada di Home Taiwan ini. Bapa, Engkau yang lebih mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan selama kami menjadi orang-orang yang mengasihi-Mu. Karena itu kami berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi supaya kami semakin disempurnakan seperti Engkau. Kami mau berdoa juga untuk Bapak rohani kami, Tuhan, Pak Eras, yang dalam proses penyembuhan. Kami mendengar, Tuhan, bagaimana campur tangan Allah yang nyata buat penyembuhan, proses penyembuhannya Bapak. Bapak kami berdoa biar terus kalau boleh Tuhan, Engkau makin sempurnakan lagi proses penyembuhan beliau. Engkau berikan kekuatan Tuhan dan sukacitamu dan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk Bapak rohani kami Tuhan. Karena kami tahu beliau sudah melakukan banyak hal Tuhan untuk Engkau dan untuk kami semua Tuhan. Karena itu kami berdoa kalau boleh seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terjadilah seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga Tuhan yang juga mendampingi. Berikan juga mereka kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan Bapak rohani kami dan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkau juga sangat mengasihi beliau lebih daripada kami mengasihi beliau. Terima kasih Bapak untuk saat-saat yang indah ini. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami mungkin akan beristirahat atau melakukan aktivitas yang sedang bekerja atau apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya tangan Allah yang kuat ada menaungi setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak Elohim Yahweh, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Bu Sandra untuk Terima waktunya. kasih. Tuhan Terima kasih. berkati. Terima Tuhan kasih Bu berkati. Sandra. Tuhan Berkati. berkati semuanya. Bye-bye. Shalom semuanya. Shalom. Bye-bye. Shalom. Shalom. Selamat malam Ya, semuanya. oke, kita keluar ya. Ya. Izin live. Bye-bye. Yuk.